wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudan Fauzan Alawi dengan NIM 87788299197. Di sini saya akan menerangkan ilmu filsafat dalam kaitannya dengan ilmu pendidikan. Langsung saja kita jelaskan berikut ini. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan dasar yang membantu ilmu pendidikan tetap berkembang sebagai disiplin ilmu yang sah, sistematis, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk poin yang A, mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Jadi, eksistensi berarti keberadaan atau kedudukan suatu ilmu. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan berbeda dari disiplin ilmu lainnya. Objek kajian ilmu pendidikan meliputi peserta didik, guru, proses pembelajaran, perkembangan individu, lingkungan belajar. Dengan adanya kejelasan objek kajian tersebut, ilmu pendidikan diakui sebagai ilmu yang memiliki identitas dan ruang lingkup tersendiri. Untuk poin B, mengawasi dan memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan berkembang berdasarkan ilmiah, bukan sekedar pengalaman atau kebiasaan. Dalam praktiknya, teori pendidikan diperoleh melalui yaitu observasi, eksperimen, wawancara, studi literatur, penelitian tindakan kelas, evaluasi pembelajaran. Melalui proses tersebut, ilmu pendidikan memiliki dasar empiris dan dapat diuji kebenarannya. Untuk poin C, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan manusia juga berkarakter. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tetap berlandas nilai seperti moral, etika, jawab, keadilan, kemanusiaan, dan budaya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Untuk poin yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memberikan landasan bagi pendidikan, maka praktik pendidikan juga memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu filsafat. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang sesuai kebutuhan peserta didik, relevan dengan perkembangan zaman, memberi manfaat nyata dalam kehidupan, menanamkan nilai kemanusiaan dan karakter. Ketika pendidikan menghadapi perubahan sosial dan teknologi, muncul persoalan-persoalan baru yang membutuhkan analisis filosofis. Contohnya seperti penggunaan teknologi digital dalam kelas, pembelajaran daring, penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan, dan pendidikan inklusif. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong filsafat ilmu terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jadi, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena mempunyai pengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga landasan utama. Yang pertama yaitu ontologi. Apa yang dikaji? Ontologi membahas hakikat objek yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab apa sebenarnya hakikat pendidikan, siapa peserta didik, dan apa tujuan belajar. Contohnya yaitu seperti jika siswa kurang aktif di kelas, ontologi membantu melihat hakikat siswa sebagai individu yang memiliki potensi, kebutuhan, dan karakter yang berbeda. Untuk yang kedua, epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh. Epistemologi membahas secara memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam pendidikan, epistemologi menjawab bagaimana siswa belajar, metode apa yang paling efektif, dan bagaimana suatu teori pendidikan dibuktikan. Contohnya yaitu seperti guru melakukan eksperimen metode diskusi,
proyek atau mendemonstrasikan untuk mengetahui metode yang paling efektif. Untuk yang terakhir yaitu aksiologi, yaitu untuk apa ilmu itu digunakan. Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan tujuan ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menjawab untuk apa pendidikan diberikan dan nilai apa yang harus ditanamkan. Contohnya seperti pembelajaran tidak hanya mengajar nilai ujian, tetapi juga membangun kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Karena mampu menganalisis masalah dari 3 sudut pandang tersebut, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Oke, untuk poin yang terakhir atau nomor keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Untuk poin A, dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan pemerataan pendidikan, sekolah inklusif, dan digitalisasi pembelajaran. Landasan filsafat semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.